Sang putri perang yang dulu diagungkan kini tak lebih dari sekadar anjing gila yang diludahi semua orang. Dalang licik di balik kampanye hitam ini, siapa lagi kalau bukan raja saat ini ayah kandungnya sendiri. Dia merancang skenario busuk untuk menyingkirkan sang ratu ibunda Serna hanya karena popularitas ratu yang meroket menutupi egonya. Ratu dan pangeran pertama tewas dalam perangkap maut itu, tapi putri kelima Serna berhasil lolos dari maut berkat pengorbanan kakaknya. Tapi si raja belum puas menyiksanya. Saat Serna baru menginjak usia 15 tahun, dia langsung dilempar ke medan perang yang brutal. Niat busuknya agar Serna mati konyol di utara, tapi raja salah perhitungan lagi. Serna bukan cuma bertahan hidup, dia justru pulang membawa kemenangan gemilang dan menyabet gelar Dewa Perang Kekaisaran. Benar-benar savage, raja makin panas dingin. Dia kembali main kotor menyebar desas-desus palsu kalau Serna itu monster haus darah. Fitnahnya bilang, Serna menjaga perbatasan cuma demi memuaskan nafsu membunuhnya. Bahkan dituduh sengaja memancing perang terus-menerus. Dalam sekejap pahlawan perang ini di-branding sebagai anjing gila yang menakutkan. Tapi penderitaan ini belum cukup buat ayahnya. Demi memuluskan jalan putri lainnya menuju takhta raja, mengatur penyergapan di medan perang Serna. Rencananya sukses besar Serna terluka parah. Dan satu-satunya penyihir di unitnya tewas. Tanpa ada yang bisa menyembuhkan dia, cuma bisa menggertakkan gigi menahan sakit yang menyiksa. Begitu tahu dalangnya adalah ayah tersayang lagi, habis sudah stok kesabaran Serna. Dia perintahkan pasukannya untuk menamatkan perang secepat kilat. Targetnya kembali ke ibu kota dalam 5 hari. Bawahannya syok berat, yakin kalau raja tidak akan pernah memberi izin. Sambil menahan sakit yang membakar tubuh, Serna menyuruh kirim surat ultimatum ke ibu kota. Dalam 5 hari, dia bakal pulang untuk menikahi tunangannya Din. Dia berjanji setelah menikah dia bakal mendekam di utara, buat menjaga perbatasan selamanya. Serna tahu betul, ini umpan lezat yang mustahil ditolak oleh ayahnya yang serakah. 5 hari kemudian, Serna muncul di ibu kota membawa pasukan ksatria terkuat kekaisaran. Warga yang ketakutan setengah mati. Lari kocar-kacir mencari tempat sembunyi saat dia lewat. Serna masa bodoh memacu kudanya lurus menuju istana dan menendang pintu raksasa ruang pesta sampai terbuka lebar. Mendengar dia balik demi menikahi Din. Para bangsawan saling lirik sinis bercanda kalau tunangannya sedang setor nyawa demi pernikahan ini. Detik berikutnya, tawa mereka berganti jeritan horor. Cambuk Serna menyambar ganas menghajar mereka berkali-kali. Dia paling benci orang yang bergosip, tepat di depan mukanya. Merasakan aura membunuh Serna Din, buru-buru mendekat untuk menenangkannya, mencium jari-jarinya bak pangeran dongeng. Tolong jangan marah. Yang mulia, hati saya hancur kalau kesehatan Anda terganggu. Meski statusnya tunangan. Ini kali pertama, Serna bertemu langsung dengannya. Mengingat dia bangsawan hits ibu kota, yang punya gudang penggemar, Serna lumayan puas dengan pilihan bapaknya. Melihat interaksi mereka yang intim kerumunan mulai berbisik-bisik, memuji betapa serasinya mereka. Tepat saat itu, seseorang meminta pendapat Putri Lira. Lira yang tadi cemberut, langsung ganti topeng ekspresi. Dia mengangkat roknya dengan elegan dan melangkah maju. Mereka jodoh dari surga, pastinya. Selamat atas kepulangan kakak yang jaya. Serna menatapnya penuh curiga. Gadis pemalu yang dia ingat dulu sudah lenyap, berganti sosok yang kelihatan hidup mewah. Tapi, Lyra punya aura gampang disetir makanya keluarga bangsawan, menganggap dia boneka sempurna untuk takhta. Setelah basa-basi Lyra pamit dengan alasan tidak enak badan, saat itulah adik angkat Serna Lami melangkah maju. Melihat adiknya yang gemoy Serna mengelus rambutnya penuh kasih sayang. Kok nggak main sama temanmu? Aku maunya sama kakak. Anak pintar kamu masih seimut yang kakak ingat. Kakak mendidikmu dengan baik ya. Din yang merasa jadi nyamuk pamit undur diri karena ada janji lain. Saat dia pergi tatapan Lami ke punggung cowok itu langsung kosong melompong. Ini kan pesta kakak goda Serna. Adik manisku bawa kado apa? Ikut aku ke ajak Lami misterius. Sambil menarik Serna ke arah taman. Baru jalan beberapa langkah. Serna mematung syok berat melihat pemandangan di depannya. Di taman adiknya sendiri sedang pelukan panas dengan tunangannya. Saling membisikkan kata-kata cinta. Wajah Serna merah, padam menahan murka. Ternyata mereka cuma akting. Barusan pasti susah banget ya. Pura-pura tadi. Lami menatap ekspresi kakaknya dengan cemas. Kak, kakak nggak apa-apa. Jelas, hancur lebur tapi Serna memaksa pasang muka tembok seolah tidak terjadi apa-apa. Saat kembali ke pesta, suasana ceria sudah ambiar. Hatinya remuk, dia menenggak alkohol, gila-gilaan, sampai mabuk parah. Lami membopongnya hati-hati ke kamar. Kenapa dia tega gini sama aku Racau Serna? Kita tunangan dari umur 8 tahun. Setelah bertahun-tahun aku anggap dia keluarga. Nggak apa-apa, mulai sekarang semua bakal baik-baik aja.
Kakak masih punya aku. Lihat aku nggak bakal pernah khianatin, kakak bisik Lami lembut sambil mencium keningnya. Detik berikutnya gelombang pusing menghantam Serna. Senyum puas terukir di bibir Lami. Kakaknya mau menikah dan adik obsesifnya ini mulai panik bukan main. Malam itu menjadi saksi bisu saat dia nekat menyelinap ke peraduan Serna, menyeret situasi hingga melewati garis batas yang haram untuk dilanggar. Begitu, kelopak mata Serna terbuka. Jantungnya serasa berhenti berdetak melihat sosok pria kekar terbaring di sisinya. Pria itu menggeliat pelan bergumam dengan suara serak yang berat. Kakak sudah bangun. Serna. Sontak terduduk kaku syok. Bukan main. Ini pasti karma buruk yang sedang menimpanya. Ingatannya terlempar ke masa lalu, tepatnya 11 tahun silam saat kakak laki-lakinya membawa pulang seorang bocah asing ke rumah mereka. Bocah itu bernama Limi. Karena umur mereka tidak terpaut jauh. Sernalah yang sukarela mengambil peran mengasuhnya. Sumpah dulu, Limi itu anak yang super menggemaskan tipe adik manis yang mustahil punya niat jahat. Sejak awal radar hati Sharna sudah terkunci padanya, tapi Limi kecil saat itu pasang mode waspada tingkat dewa, cuma kakaknya satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Tiap kali Sharna mendekat bocah itu langsung ambil langkah 1000. Tapi bukannya nyerah penolakan itu justru bikin Sharna makin gercep dan pantang mundur buat menaklukkan hatinya. Sharna terus mengekorinya setiap hari, sampai akhirnya tembok es itu mencair mengubah Limi yang tadinya antisosial, jadi sosok yang super lengket dan gak bisa jauh darinya. Sayangnya takdir bermain kejam dan fase bahagia mereka cuma seumur jagung. Tragedi pembunuhan ratu dan kakaknya meledak membuat dunia Sharna runtuh dan hancur berkeping-keping. Hanya Limi yang setia stay menemani di titik terendah itu. Berkat dia, Sharna pelan-pelan bangkit jadi sosok badass demi melindungi sang adik menikmati kedamaian singkat selama beberapa tahun. Namun, ketenangan itu hancur lebur saat raja yang licik menjadikan nyawa Lamei sebagai taruhan. Demi melindungi sang pujaan hati Turna, tak punya pilihan selain terjun ke medan perang yang brutal dan sejak detik itulah, takdir kejam memisahkan mereka berdua tanpa ampun. Kemarin itu harusnya jadi momen reuni yang haru, tapi Turna bener-bener gak nyangka. Niat hati pulang ketemu adik, malah gak sengaja ngubah status adik sendiri jadi suami. Plot twist macam apa ini? Wajah Turna merah padam nahan malu. Ngelihat kakaknya dihantui rasa bersalah. Lame langsung nunduk dalam-dalam masang tampang sad boy yang bikin hati teriris. Kak, please jangan nyalahin diri sendiri. Ini murni kebodohanku. Aku yang terlalu halu. Mana mungkin ini salah kakak. Turna seketika mematung saking syoknya. Detik berikutnya, air mata Lame tumpah tanpa rem. Pukul aku kak, sakitin aku aja. Aku emang bejat. Saking cintanya sama kakak aku, malah nekat ngelakuin hal yang bikin kakak ilfeel. Kakak berhak banget buat benci sama aku selamanya. Tapi aneh bin ajaib ngelihat Lame nangis kejer gitu. Turna malah ngerasa dia kelihatan cantik banget. Ngerinya ada sisi gelap di hati Turna yang justru pengen lihat pemandangan ini lebih lama. Cepat-cepat dia tepis pikiran toksik itu dan langsung nenangin adiknya dengan tulus. Udah dong nangisnya. Kamu bikin hati kakak remuk nih. Lame itu manusia favorit kakak di dunia ini. Mana bisa aku benci kamu. Asal kamu berhenti nangis, kakak janji gak bakal marah. Lame langsung raih tangan Turna digosokin ke pipinya yang basah dengan manja. Beneran dimaafin. Tapi kak, semalam kan kakak udah janji bakal ngizinin aku jadi lakinya kakak. Masih berlaku kan janjinya Turna, sempet ragu. Tapi denger rengekan kakak yang bertubi-tubi itu bikin tembok pertahanannya runtuh total. Yah, nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi? Oke, aku bakal tanggung jawab batin Sharna, mantap. Ternyata rumor itu valid banget kalau selama ini dia cuma membesarkan bocah itu buat jadi suami masa kecilnya sendiri. Godanya dengan pipi yang merona merah padam. Tapi reaksi Lame, dia girang bukan main. Cowok itu langsung memeluk erat tubuh Sharna dan membisikkan sesuatu yang bikin hati meleleh. Mulai detik ini, fix aku jadi suami masa kecilmu. Tiba-tiba, tok tok tok. Momen romantis itu hancur lebur gara-gara suara pelayan dari balik pintu. Yang mulia Viscount datang menghadap. Suruh dia nunggu di aula titah, Sharna tegas. Si Dean yang muka tembok itu ternyata berani nongol lagi. Mood Lame langsung terjun bebas. Wajahnya keruh memanggil nama Sharna dengan nada cemas. Paham kekhawatiran bocahnya Sharna mengecup pipi Lame dengan lembut sebagai penenang. Santai aja, aku nggak apa-apa kok. Kamu lanjut tidur gih. Biar aku yang beresin hama satu itu. Begitu punggung Sharna menghilang di balik pintu, Lame menyentuh pipi bekas ciuman tadi, matanya berbinar-binar penuh cinta alias bucin akut. Di sisi lain, Sharna benar-benar nggak habis pikir sama tingkat ketebalan muka si Dean. Bayangin aja semalam dia asyik main api membisikkan janji manis ke adiknya, paginya udah nongkrong di istana, mau tebar pesona lagi ke sang putri.
Bagi Din Putri Sharna, itu paket lengkap cantik powerful wanita idaman. Tapi, kalau dilihat dari kacamata ego laki-laki, cewek yang terlalu dominan itu red flag. Coba kalau Sharna lebih penurut dan gak terlalu garang, pasti aku bakal setia dan perlakukan dia bak ratu pikirnya naif. Din menyodorkan sebuah kotak kue mewah ke meja. Dia dengar gosip kalau dessert dari toko kue Sinlek lagi hype banget dan jadi incaran nyonya-nyonya elit ibu kota. Sengaja dia beli buat nyogok hati sang putri. Sharna cuma menyeruput tehnya dengan anggun. Padahal, dalam hati rasanya tangan udah gatal. Pengen ngegeprek kepala si tukang selingkuh ini. Tapi, demi menjaga wibawa di depan umum, dia menahan emosinya sekuat tenaga. Kelunting cangkir teh diletakkan kembali ke tatakan dengan gerakan super elegan. Lalu, bom itu dijatuhkan dengan nada dingin, kita batalkan saja pernikahannya. Din melongo shock berat. Hah, saya bikin salah apa? Yang mulia tanyanya panik. Sharna udah malas main drama. Dia langsung skakmat cowok itu di tempat. Kejadian di taman semalam. Mataku belum buta, Din. Aku lihat semuanya. Dasar buaya darat Din masih aja ngeles sambil sok tenang. Saya sungguh tidak paham maksud pembicaraan Anda, Tuan Putri. Aku juga mencintaimu, Lira. Walau aku menikah, hatiku tetap milikmu. Sharna mengulang dialog picisan mereka semalam, kata per kata tanpa miss sedikit pun. Muka Din langsung pucat pasti sadar rahasianya bocor alus. Tanpa babi bu, dia langsung bersimpuh di lantai memohon ampun sambil membawa-bawa kenangan kebersamaan mereka selama bertahun-tahun. Sharna tertawa tapi nadanya sinis banget. Oh ya, kenangan bertahun-tahun itu ya. Asal kau tahu, kalau kau jujur jatuh cinta sama Lira, aku bakal ikhlas dan doain kalian bahagia. Tapi, cara kalian main kucing-kucingan di belakangku itu loh, bikin aku kelihatan kayak orang tolol beyur. Secangkir kopi panas sukses mendarat di kepala Din. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Menyedihkan banget sih lo. Tanpa buang waktu, Sharna membalikan badan dan melenggang pergi tanpa nengok sedikit pun. Baik hatinya sama sekali nggak bergetar buat sampah kayak Din. Dia tak lebih dari sekadar batu loncatan satu-satunya tiket emas, agar sang gadis bisa kembali ke ibu kota. Dan kini saat ambisinya telah terpenuhi, pria itu benar-benar sampah tak berguna. Tapi, supaya ayahnya tidak punya celah untuk cari masalah, Sharna harus bergerak cepat mencari tunangan pengganti. Dia memutuskan menggelar pesta megah untuk seleksi suami yang sebenarnya cuma kedok untuk mendekati putra para menteri. Tujuannya jelas memenangkan aliansi keluarga mereka. Setelah mantap, Sharna langsung memerintahkan surat pembatalan pertunangannya segera dibuat. Berita kalau dia sedang cari suami baru pun langsung disebar. Tepat saat pelayannya keluar, Sharna membuka pintu dan brak. Dia hampir menabrak adiknya. Kakak serunya suaranya terdengar begitu putus asa. Mendengar Sharna bukan cuma membatalkan pertunangan, tapi juga mau cari suami baru. Lame langsung panik setengah mati. Dia menerjang maju dan mencengkeram tangan kakaknya, suaranya gemetar saat bertanya, apa Sharna mau membuangnya? Sharna langsung mendekapnya erat. Jelas enggak dong, kakak enggak akan pernah ninggalin kamu. Tapi jawaban itu belum cukup. Lame pura-pura terluka dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ini semua salahku. Kalau bukan karena asal-usulku yang rendah, kakak nggak perlu repot cari suami baru. Mendengar drama itu, Sharna dengan lembut mengangkat dagu adiknya. Tetap aku. Apa yang aku lakukan sekarang cuma strategi. Cari suami itu cuma alasan supaya kita bisa merangkul para bangsawan dan dapat dukungan mereka. Di hatiku cuma adik kecilku yang jadi prioritas utama. Nggak ada yang bisa menandingi kamu. Kak, aku takut banget kakak bakal ninggalin aku rengek lame manja. Hati Sharna langsung luluh lantak. Dia memeluk adiknya makin erat sambil berbisik. Nggak akan, sementara itu karena posisinya di hati sang kakak sudah aman. Lame tak bisa menahan senyum licik di wajahnya. Di sisi lain, sang raja murka besar mendengar kabar ini dan menuntut penjelasan kenapa Sharna nekat begitu. Ayahnya itu ketakutan melihat kekuatan Sharna sampai berkali-kali mencoba melenyapkannya. Bahkan pernikahan yang diatur itu hanyalah salah satu akal bulusnya untuk menjegal Sharna mendapatkan dukungan dari para bangsawan. Diam-diam, raja membiarkan putri lainnya. Lira menggoda tunangan Sharna dengan iming-iming takhta. Asalkan dia bisa menguasai pengaruh keluarga Din. Tapi Sharna sudah muak main-main. Dia membongkar skandal perselingkuhan adiknya dengan Din dan menegaskan kalau dia anti pengkhianatan. Aku nggak pakai barang bekas orang lain. Kalau cowok sudah kotor, ya buang saja ke tong sampah. Alasannya terlalu logis, raja sampai mati. Kutu tak bisa membantah. Tapi, ide Sharna mencari suami baru yang pasti butuh waktu dan tenaga. Memberinya ide licik baru. Dia menjadikannya alasan untuk memaksa Sharna menyerahkan komando pasukan kesatrianya. Tingkahnya persis seperti perampok
Tapi dia membungkusnya dengan kata-kata manis yang sok masuk akal. Muka temboknya bikin tangan Serna gatal ingin menonjok. Tapi kekuasaan atas para ksatria itu sebenarnya percuma buat raja. Mereka setia mati hanya pada Serna. Kalau ayahnya mau jadi bandar yang menanggung biaya tentara, Serna dengan senang hati mempersilahkan. Dia menyerahkan komando itu. Meski begitu, raja masih merasa was-was. Dia bertanya pada tangan kanannya berapa umur bocah yang dibesarkan Serna. Ternyata baru 18 tahun usia yang pas untuk menikah. Pria tanpa kekuasaan atau pengaruh jelas bukan pilihan bagus buat gadis manapun. Berbekal pemikiran ini, rencana busuk lain mulai tersusun di otak raja. Kembali ke kediaman Lamei, menyambut Serna dengan hangat. Kak Raja memanggilmu, apa ada hal penting? Nggak juga. Dia cuma cari alasan buat melucuti komando ksatria Aryasku. Tapi tenang saja, ksatria Aris cuma patuh padaku. Kalau dia mau bayar biaya operasional, mereka sementara waktu lumayan. Kan aku jadi hemat banyak uang. Aku percaya apapun kata kakak. Oh ya, Putri Lira datang tuh. Dia sampai tak lama setelah kakak berangkat ke istana, dan sekarang menunggu di ruang tamu. Satu persatu datang terus seolah mereka sudah janjian mau mengeroyok mental Serna. Serna mulai kesal, tapi penasaran juga sandiwara apalagi yang bakal dimainkan Lira kali ini. Dia melenggang masuk ke ruang tamu dan langsung bertanya ketus apa maunya. Di luar dugaan, Lira bilang dia datang buat minta maaf. Dia berdalih kalau dia dan Din tidak pernah berniat menyakiti Serna. Dia bilang semua pria pasti pernah salah, dan tunangannya cuma melakukan kesalahan wajar laki-laki. Alasan klise lagu lama kaset kusut, dan Serna sudah muak mendengarnya. Tapi tiba-tiba mata Lira berkaca-kaca. Dia bilang setelah Serna memutuskan pertunangan, Din baru sadar dia salah besar. Orang yang dia cintai sebenarnya cuma Serna. Semua orang bisa khilaf. Aku harap kakak bisa kasih Din kesempatan kedua. Gila, habis merebut tunangan orang tanpa rasa bersalah, dia malah menuduh Serna picik. Serna yakin adiknya ini pasti sudah sakit jiwa. Lame yang mendengar itu sudah gatal ingin memberi pelajaran. Tapi Serna cepat-cepat menahannya. Dia tersenyum penuh percaya diri auranya mendominasi ruangan. Kita nggak usah bahas dia benar-benar cinta atau tidak. Kalaupun iya terus kenapa? Aku tidak menyimpan barang cacat. Memangnya harus aku simpan buat pajangan. Dan bukannya kalian saling cinta sampai nekat mengkhianatiku. Kok sekarang malah mau dioper balik ke aku? Pertanyaan tajam itu bikin Lira bungkam. Panik Lira mencoba mencari alasan, tapi Serna langsung memotong, bilang dia sudah cukup dengar omong kosongnya. Kalau Lyra tidak tega melihat Din patah hati, mending dia sendiri yang menghiburnya. Siapa tahu Din jadi sadar betapa baiknya Lyra. Lira memasang wajah sok polos dan gagap ingin bicara lagi. Lame yang sudah enek dengan halus memperingatkannya untuk tidak bicara kurang ajar lagi. Situasinya benar-benar kacau balau. Di satu sisi ada adik kandungnya sendiri, di sisi lain ada mantan tunangan yang baru saja berkhianat. Sharna sudah muak dengan drama ini. Dengan tatapan dingin dia mengusir gadis itu keluar menutup pintu diskusi rapat-rapat. Lira mundur dengan perasaan dongkol. Darahnya mendidih melihat ketenangan Sharna seolah kehilangan tunangan bukanlah kiamat baginya. Dalam hati dia menggerutu. Seharusnya dia lebih sabar sedikit lagi. Toh hati Din sudah sepenuhnya miliknya. Keesokan harinya, saat matahari belum terbit, Sharna sudah siap dengan pakaian lengkap. Suara gemerisik pakaian membangunkan Lame. Dengan manja lengan kekarnya melingkar di pinggang Sharna. Kakak gumamnya dengan suara serakas bangun tidur. Dia heran kenapa kakaknya bangun sepagi buta. Sharna mengecup lembut keningnya. Kebiasaan militer sayang. Tubuhku otomatis bangun sebelum ayam berkokok. Tidurlah lagi kalau masih ngantuk. Nanti ku jemput setelah latihan pagi. Sharna hendak beranjak, tapi satu tarikan kuat menahannya kembali. Lame bersikeras ikut. Ada egoisme terpancar di matanya. Dia ingin membiasakan sang kakak dengan kehadirannya setiap detik, perlahan mengisi setiap ruang di hati Sharna, sampai tidak ada celah tersisa bagi pria manapun. Di ruang makan yang megah, Sharna meneliti profil para kandidat suami. Anak-anak menteri ini visualnya lumayan juga, komentarnya santai. Lame membeku matanya menatap tajam setiap gerak-gerik kakaknya. Sharna menunjuk beberapa potret. Sang pelayan terbelalak melihat pilihannya. Dua kandidat berasal dari keluarga bangsawan kelas kakap, sangat masuk akal untuk aliansi politik. Tapi satu nama membuat pelayan itu bingung. Aldoro Demito, adik kandung si pengkhianat Din. Senyum manis namun mematikan tersungging di bibir Sharna. Mantan tunanganku kabur membawa adikku. Adil dong kalau adiknya jadi ganti rugi buatku, iya kan? Alasan yang terdengar gila, tapi kalau bicara soal pernikahan, ayahnya memang punya rencana licik di balik layar. Dia menggelar sandiwara megah berupa pesta perjodohan, mengundang seluruh bangsawan muda yang memenuhi syarat di ibu kota. Tapi,
Dengan reputasi Sharna yang mengerikan para pria itu, pasti akan lari terbirit-birit. Ini bukan pesta perjodohan. Ini panggung penghinaan publik Sharna menghempaskan diri ke sofa melirik adiknya. Lame, menurutmu aku harus bagaimana? Sepertinya tidak ada yang menginginkan kakakmu ini. Lame langsung menyelah. Itu tidak benar. Mereka cuma sadar diri kalau mereka cuma sampah di hadapan kakak. Kata-kata manis itu sukses membuat hati Sharna berdesir. Sini, duduk di sampingku, pintanya sambil menepuk sofa. Dengan wajah berseri Lame, merapat dan tiba-tiba menyuapkan camilan ke mulut Sharna, membuatnya terlonjak kaget. Kakaknya memang bersamanya sekarang, tapi Sharna tetap harus memilih tunangan lain. Dia terpaksa memainkan peran sebagai wanita yang tergila-gila pada lelaki tampan, demi memuaskan ayahnya dan menggalang dukungan bangsawan. Kemesraan mereka membuat sang pelayan Ian ternganga. Ian, yang mulia. Kalian berdua, apa yang kau lihat itulah kenyataannya. Kami bersama. Ada masalah dengan itu, Ian buru-buru menggeleng. Tentu tidak yang mulia. Saya permisi dulu. Silakan, sekalian rapikan berkas di mejaku saat keluar. Mendengar kata berkas mata Lame tertuju ke meja kerja. Tatapannya terkunci pada lukisan seorang bisman yang sangat tampan. Alisnya berkerut cemburu. Di tempat lain seorang pemuda merengek. Ayah aku tak mau ke istana putri gila itu. Pemuda itu menolak mentah-mentah hadir di pesta perjodohan. Tapi ayahnya tidak memberi pilihan lain. Dia sudah absen di pesta perayaan sebelumnya. Kalau absen lagi Putri Sharna, pasti akan menandainya sebagai musuh dan memberi kesan buruk. Terpojok pemuda itu akhirnya menyerah. Dia adalah Feixi putra Markus Padrick, seorang bisman kucing yang mempesona. Sekaligus salah satu target tunangan Sharna. Malam pesta perjodohan pun tiba di Istana Agung dihadiri seluruh krim de la krim ibu kota. Tapi atmosfernya suram. Rumor bahwa sang putri pejuang itu sakit jiwa sudah menyebar luas, menciptakan teror tersendiri. Kini, saat dia mencari suami para pria gemetar, ketakutan berdoa agar tidak terpilih. Seolah pernikahan itu adalah vonis mati. Mereka berbisik-bisik mencemooh di belakangnya. Namun begitu, Sharna melangkah masuk ruangan hening seketika. Semua mundur menjaga jarak. Sharna menatap mereka dengan geli. Hadirin sekalian santai saja. Anggap saja rumah sendiri. Masa sih aku semenakutkan itu? Tiba-tiba, seorang bangsawan nekat maju ke depan. Menuding Sharna sebagai wanita pembangkang karena berani membatalkan pertunangan titah raja. Pria lain melirik sinis ke Lame dan mengarang cerita kalau Sharna mencampakkan Din demi pria itu. Sharna tak gentar, dia malah meladeni permainan mereka. Mereka yang menyematkan gelar putri pejuang padanya, tapi sekarang menuntutnya bersikap seperti putri dongeng yang penurut. Jangan harap dia meremas erat tangan adiknya, matanya berkilat tajam. Aku tidak tahu soal pembangkang. Tapi, kalian terlalu ikut campur urusan ranjang orang lain. Siapa yang kunikahi itu urusan pribadiku. Sharna memberi hormat dengan anggun namun mengejek. Tuan-tuan nikmati saja pestanya. Nada bicaranya penuh ancaman halus, membungkam nyali kedua pria itu yang hanya bisa melongo saat Sharna menyeret Lame pergi. Saat pesta memanas, Sharna berdiri memantau dari balkon lantai 2, memata-matai Lira di kerumunan. Gelagat Lira aneh, matanya liar menghindari kontak mata sambil bicara. Sharna mengikuti arah pandangnya dan menemukan rahasia kecil adiknya. Cinta sejati adiknya ternyata orang lain, si putra Markus Padrick bisman kucing itu. Wah, drama ini makin seru. Sharna turun gunung dan langsung menghampiri Feixi di tengah kerumunan. Dengan sopan, Feixi membungkuk memberi salam ala ksatria. Dari jauh, wajah Lira berubah keruh melihat pemandangan itu. Dan bagi Sharna, itu adalah kepuasan tertinggi. Tanpa basa-basi sang putri langsung menarik markis muda itu ke lantai dansa faksi tak kuasa menolak dan sekejap kemudian mereka berdua sudah berputar dalam irama waltz yang memukau. Di sudut ruangan wajah Lira, pucat pasi menahan amarah, sementara aura Lame tak kalah gelapnya. Seorang teman buru-buru berbisik panik pada Lira yang langsung beralasan sakit demi menyelamatkan muka. Dalam hatinya dia menjerit menyangkal. Tidak mungkin Markis Padrick yang tampan itu jatuh hati pada wanita gila itu. Sementara itu, sang markis malah dibuat mati kutu oleh godaan Sharna. Dengan jari lentiknya, Sharna mengangkat dagu pria itu, memaksanya menatap mata. Suaranya mengalun membuai bak nyanyian siren. Wajah ini benar-benar karya seni. Semakin lama, ku tatap semakin aku menginginkannya. Faksi yang tak kuat menahan pesona itu tersipu dan memalingkan wajah. Namun, belum sempat ia bernapas lega kalimat Sharna. Selanjutnya, sukses membekukan darahnya. Aku akan sangat senang jika kau jadi tunanganku, ucapnya penuh percaya diri. Izinkan aku menjadi wanita yang berhak melihat ekormu. Di benua ini, ras bisman memang umum. Tapi, ada satu hukum sakral ekor bisman dalam wujud manusia hanya boleh dilihat oleh belahan jiwa mereka.
Kata-kata Serna bukan sekadar lamaran nekat, itu adalah serangan telak dan reaksi Faksi adalah tepat seperti yang dia harapkan. Serna harus membuat ayahnya percaya kalau dia sudah bucin total pada ketampanan Faksi, supaya orang tua itu lengah. Serna melenggang melewati Dean. Wajah pria itu langsung cerah mengira masih punya kesempatan dan menyapa dengan hangat. Tapi, Serna melewatinya seolah dia hanyalah debu. Harga diri Dean hancur lebur dan kebenciannya langsung terarah pada Faksi yang selalu mengalahkannya selama bertahun-tahun. Dan sekarang mau merebut wanitanya dendam itu begitu nyata di udara. Namun, Serna tak peduli langkahnya perlahan menuju Lamei. Lamei, maaf membuatmu menunggu. Sama sekali tidak. Aku rela menunggumu seumur hidupku, kakak. Jawaban itu membuat Serna tersenyum luluh. Tangan halusnya membelai wajah pemuda itu. Dia adik yang sangat manis. Hati Serna perih membayangkan penderitaan yang harus ditanggung Lamei di ibu kota yang kejam ini. Lamei menggesekkan pipinya manja ke telapak tangan Serna. Semua tak masalah, asalkan kakak selalu mengingatku. Satu-satunya ketakutanku adalah jika kau membuangku. Yang lain tidak penting. Lalu dia mengecup punggung tangan Serna dengan penuh pemujaan. Serna tertegun melihat devosi yang begitu dalam. Lamei yang sadar aksinya mungkin berlebihan buru-buru meminta maaf. Tapi Serna malah mencondongkan tubuh dan menciumnya adik semanis ini pantas dapat hadiah. Para tamu yang melihat adegan itu melongo tak percaya. Baru saja, Serna mengejar-ngejar Markis Patrick. Detik berikutnya, dia malah bermesraan tanpa malu. Dengan adik asuhnya sendiri skandal. Ini benar-benar gila bisik mereka heboh. Serna masa bodoh. Dia menembakkan tatapan tajam mematikan yang seketika membungkam mulut mereka. Dia berbisik pada Lamei untuk mengabaikan. Kumpulan tukang gosip itu. Mereka cuma iri karena kamu begitu baik padaku. Sambil tertawa renyah, Serna menarik Lamei ke lantai dansa. Tepat saat itu, sosok tampan lain memasuki aula. Lihat itu, Tuan Muda Ivanovich. Seru seseorang. Slow cucu Duke Ivanovich menatap kemesraan kakak adik itu dengan sorot mata penuh cemburu. Jika Lamei bisa mendapatkan hati Serna, mungkin dia juga punya harapan. Dikumpulkannya segenap nyali untuk mendekat. Slow sudah lama sekali. Salam yang mulia. Kakek saya sempat sakit beberapa hari lalu. Jadi, saya harus merawatnya. Saya sangat menyesal tidak bisa menghadiri perayaan sebelumnya. Mohon maafkan saya. Serna menatap Slow dengan perasaan campur aduk. Bagaimanapun, pria ini adalah teman masa kecilnya. Kontras dengan itu, ekspresi Lamei berubah keruh. Cengkeramannya di tangan Serna mengeras, namun Serna yang tidak peka akan kecemburuan adiknya, malah tersenyum manis pada Slow. Tak perlu kaku begitu Slow. Apa Duke sudah baikan? Aku akan cari waktu untuk menjenguknya. Tatapan Slow jatuh pada tautan tangan mereka. Kilatan kecewa sempat melintas di matanya sebelum ia menyembunyikannya. Anda terlalu baik. Yang mulia, kakek sudah pulih. Ngomong-ngomong, saya dengar pertunangan Anda dengan Rodamito sudah berakhir. Para bangsawan sibuk membicarakan siapa suami Anda selanjutnya. Bolehkah saya mengajukan diri sebagai kandidat? Serna tak menganggapnya serius mengira Slow hanya berusaha menyelamatkannya dari rasa malu karena tak ada pelamar. Slow jangan bercanda tegurnya. Tapi pria itu bersikeras ingin memesan tempat di hati sang putri. Baiklah, Serna tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Asal kau tidak takut reputasimu hancur gara-gara aku. Jangan menangis nanti ya. Keduanya berbincang riang tak menyadari wajah Lamei, yang semakin lama semakin gelap gulita. Kilatan hasrat membunuh terpancar dari matanya. Slow sempat terkejut setengah mati, tapi saat menatap ulang, Lamei sudah kembali memasang wajah polos tak berdosa. Dia pikir dia cuma berhayal. Ada apa, tanya Serna? Bingung melihat tingkah mereka. Slow menggeleng yakin dia salah lihat. Tidak apa-apa. Padahal, di sebelahnya meski Lamei terlihat tenang, batinnya mendidih. Tangannya di balik punggung, bergetar menahan hasrat untuk menghabisi saingannya. Untungnya Serna tak berlama-lama dengan Slow, dan bersiap pergi bersama Lamei. Tapi sial, satu lagi pengganggu muncul. Dean tiba-tiba menyerobot dan menghalangi jalan mereka. Kesabaran Serna sudah setipis tisu. Dean tak peduli dengan wajah kesal Serna dan berkata, "Yang mulia, maafkan kelancangan saya. Tapi, ada hal krusial yang harus saya bicarakan. Bisakah kita bicara empat mata pria ini benar-benar keras kepala?" Serna mendengus kesal. Dean mendesak, matanya melotot panik seolah dunia mau kiamat. "Yang mulia harus sekarang, ini soal nasib tahta kerajaan." Yakin mau spill rahasia di tempat terbuka gini, Charna speechless lihat kebodohannya. Dia noleh ke Lamei. "Kamu balik duluan, Gih." Lamei adik yang pengertian banget senyum manis. Apapun buat kakak. Sekejap kemudian mereka udah pindah ke taman privat yang sepi. Charna udah muak buang waktu sama si tukang selingkuh ini. "Oke, buruan. Mau ngomong apa lo?" "Nggak usah basa-basi. Pikirin lagi soal lamaranku.
Kamu nggak rela kan dukungan keluarga Rodamito jatuh ke tangan Lira. Dan aku nggak percaya sedetik pun kalau kamu nggak nafsu sama tahta itu. Carna naik alis. Oh ya, maksud lo lagi jualan dukungan nih? Bukannya lo bucin mati sama Lira sampai rela berkorban nyawa. Nikahin aku buat bantu dia. Enggak, itu cuma taktik buat nipu dia doang. Sumpah di hatiku. Cuma ada yang mulia. Tolong maafin aku kali ini aja. Carna melongo gagal paham total sama logika cowok ini. Isi otaknya gimana sih? Siapa juga yang mau mengut balik sampah yang udah dibuang ke tempat pembuangan akhir? Masalahnya, gue udah ilfeel sama lo cibir Carna pedas tanpa filter. Dibanding cowok-cowok ganteng lain, muka lo tuh pas-pasan banget. B aja, Din panik setengah mati. Tapi, aku tawarkan power, bukan cuma tampang. Aku beda dari mereka. Din ngemis-ngemis putus asa. Carna males ladenin drama ini langsung balik badan. Sorry, gue cuma butuh cowok visual dewa. Nggak butuh bantuan lo. Kalau perlu gue rebut paksa apa yang gue mau. Pas Carna jalan pergi, Din teriak histeris. Bukan gitu maksudnya. Kamu paham kan? Carna mendengus bodo amat. Sana curhat sama Lira. Pasti dia seneng dengerin lo. Yang mulia kalau nolak, aku bakal nyesel seumur hidup lo. Berani-beraninya dia ngancem Carna senyum sinis. Cowok ini beneran nggak sadar diri dan nggak tahu level kekuatannya. Sekali lagi dia cari gara-gara Carna nggak bakal ragu paksa keluarga Rodamito ganti ahli waris detik itu juga. Sampai rumah Carna capek banget. Dia jalan ke kamar, tapi pemandangan di dalam bikin langkahnya ngerem mendadak. Adik kecilnya yang biasanya polos lagi, duduk di sana. Mata ditutup kain hitam, jubah setengah terbuka nungguin tuannya. Carna teriak dalam hati. Siapa yang ngeracunin adik gue yang suci ini? Tapi jujur lihat pemandangan seksi gitu bikin dia nelen ludah. Dia jalan pelan ke ranjang dan ngegoda. Adikku sayang udah belajar hal-hal nakal ya. Kaget Lame mau buru-buru buka penutup matanya, takut kakaknya jijik. Tapi Carna langsung dorong dia rebah ke kasur. Gue suka banget kok. Dan malam itu jadi liar penuh gairah. Carna bangun duluan pas langit masih gelap. Dia bengong ingat betapa ganasnya kejadian tadi. Natap Lame di sebelahnya tiba-tiba rasa bersalah nyelip di hati. Carna sadar dia kurang kasih kepastian bikin Lame insecure, cemburu, dan nekat nyenengin dia pakai cara ekstrem begini. Mulai sekarang fix gue bakal lebih manjain dia batinnya. Besok paginya dokumen dari sang ayah datang. Isinya perintah buat tanda tangan transfer komando ke Satria Aris detik ini juga. Nggak tahu, malu banget. Tapi karena udah janji, Carna nggak ada alasan nolak. Toh para ksatria cuma bakal tunduk sama dia sebagai komandan sejati bukan yang lain. Sebelum balikin dokumen dia, bisikin orang kepercayaannya. Bilang ke anak-anak nggak usah nahan diri. Buat sementara, lakuin apa aja sesuka hati bikin rusuh nggak apa-apa. Gue yang tanggung jawab. Ajudannya syok berat. Yang mulia, kita baru balik ke ibu kota. Tolong jangan gegabah dong Carna. Yang males denger ceramah cuma kibas tangan. Iya gue kurangin. Tapi rasa kesel diambil alih komandonya masih nyut-nyutan. Jadi dia putusin kirim hadiah balesan buat ayahnya. Ajudannya cuma bisa hela napas panjang. Yang mulia, tolong stick to the plan, jangan cari masalah nggak penting. Carna nyengir, gue cuma mau nyentil orang-orang, dan hal yang nggak dia peduliin kok. Santai nggak ngerusak big picture. Kita butuh info nih buta peta politik sekarang. Kita belum tahu siapa kawan siapa lawan. Ya kan Lame? Kakak bener banget Lame nyamperin sambil senyum. Tapi kalau butuh info intelijen, aku punya rekomendasi bagus kak. Carna natap Lame takjub. Selama dia pergi bertahun-tahun, bocah ini udah tumbuh dewasa dan pinter banget. Bangga deh. Sementara itu, ajudan di belakang cuma bisa tepok jidat frustrasi. Yang satu pembunuh, yang satu ngasih pisaunya. Pasangan gila. Ngomong-ngomong, lanjut Carna kirim undangan ke kediaman Duke Ivanovich. Gue mau main ke sana hari ini. Kakak mau ke tempat Duke iya, dan kamu ikut kata Carna, sambil genggam tangan Lame, biar dia tenang. Kalau bukan karena Duke Ivanovich dulu, kita mungkin nggak bakal hidup sampai gede gini. Dengar itu, bahu Lame rileks. Carna berdiri mau pergi, tapi aduh badan rasanya remuk redam. Tanda cinta Lame semalam beneran kerasa banget sakitnya. Lame langsung panik minta maaf berkali-kali. Kalau dia nyakitin kakak sampai didiemin, dia nggak bakal maafin dirinya sendiri. Pemandangan itu membuat hati Carna teriris perih. Dia melarang keras Lame bersikap seperti bawahan, rendahan menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan. Dan semua yang terjadi di antara mereka adalah atas dasar suka sama suka. Masalahnya, jejak merah, tanda cinta di tubuh Carna terlalu mencolok mata. Kalau sampai ada yang melihat gosip liar tentang sang putri yang gila, lelaki pasti langsung meledak. Tidak mau memberi peluru gratis pada musuh.
Sharna memperingatkan Lame agar lebih waspada. Begitu tiba di kediaman Ivanovich, sang Duk menyambut mereka secara langsung. Slow tersenyum lebar melihat kereta kuda merapat. Pintu terbuka dan Lame menuntun Sharna turun bak barang pecah belah. "Selamat siang, Duk." Sapa Sharna hangat sambil menggamit lengannya. Mereka berbincang akrab persis kakek dan cucu yang sedang melepas rindu. Namun di tengah obrolan Duke mendadak mengusir halus Slow dan Lame keluar ruangan. Dia butuh bicara empat mata dengan Sharna. Begitu suasana sepi wajah ramah, Duke lenyap berganti keseriusan mencekam. "Yang mulia, Anda kembali bukan sekadar untuk menikah, kan?" "Tebakan jitu." Sharna tidak mengelak. "Benar, Duke. Bukan itu tujuan utamanya." "Tapi yang mulia Anda benar-benar nekat mau berebut posisi itu?" tanya Duke. Harus jawab Sharna tegas. "Tahta itu hak mutlak kakak saya. Saya hanya mengambil kembali milik kami. Dia berhutang nyawa. Suatu hari nanti..." Mata Sharna berkilat dingin, akan kuseret dia untuk bersujud dan bertobat di depan makam ibu dan kakakku. Hening sejenak. "Kerja bagus, nak. Ibu dan kakakmu pasti bangga di alam sana." Selesai menyusun rencana, Sharna pamit tanpa basa-basi. Duke menatap punggungnya kagum pada evolusi mental sang putri. Lalu dia menoleh ke Slow, nadanya berubah tajam. "Mulai sekarang jauhi Putri Sharna." Slow bingung kenapa kakeknya tiba-tiba ngegas. Jalan yang dia pilih itu penuh darah dan bahaya. "Kakek tidak mau kau terseret." "Justru karena sulit kita harus bantu, bukan malah meninggalkannya," bantah Slow. Jawaban itu memancing amarah sang kakek. Kau mau bantu apa, mati konyol? Pokoknya, dilarang ikut campur urusan dia dan putuskan kontak sekarang juga. Padahal, Slow sudah menunggu Sharna bertahun-tahun. Pertunangannya yang batal adalah celah emas bagi Slow. Mana mungkin dia mundur sekarang? Di sisi lain, kedamaian rakyat adalah bensin semangat Sharna di medan perang. Impian terbesarnya adalah melihat rakyat hidup tenang. Mendengar visi itu, Lame menyandarkan kepala manja di bahu Sharna dan membisikkan sebuah lokasi rahasia yang pernah dia singgung gudangnya segala informasi intelijen. Sejak kembali ke ibu kota, mata-mata istana menempel ketat pada Sharna, membuat geraknya terbatas. Tapi Lame punya trik jitu. Titik pertemuan rahasia badan intelijen itu ternyata berkedok. Toko kue yang baru buka. Lame menuntun Sharna masuk. Melihat interiornya, Sharna tersenyum kecut. Ini kan Saint Luke Patisserie, tempat sama di mana Dean membelikan manisan demi merayunya dulu. Tokonya tampak sangat basic dan biasa saja. Sharna jadi bingung. Lame langsung menuju pelayan. "Halo, pesan 11 macaron. Dan 2 porsi sabayon." Sang pelayan tersenyum paham. "Baik, mau ditunggu di sini?" Atau dikirim ke kediaman Lame menjawab, "Kami tunggu sini." Pelayan itu mengangguk. "Silakan ke lantai 2. Selagi menunggu, di lantai atas mereka masuk ke ruangan yang melompong tanpa perabot. Sharna celingukan. "Ini markasnya?" tanyanya skeptis. Lame cuma nyengir. Tiba-tiba, lantai bersinar terang. Lingkaran sihir teleportasi. "Menarik," batin Sharna. Agensi intelijen kecil, tapi punya penyihir level dewa. Pasti bukan organisasi sembarangan. Aset mahal ini harus kurekrut, jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Wush, mereka berpindah ke ruangan super mewah. Seorang pria sudah duduk santai di meja makan. Sharna duduk berhadapan dengannya. "Kau bos agensi ini?" Pria itu menyipitkan mata lalu tersenyum. "Jelas bukan. Bos kami orang sibuk." Sharna mendengus. "Jadi kau nggak bisa ambil keputusan?" Sharna datang buat transaksi besar percuma kalau cuma bicara sama kacung. Tapi mendadak pria itu melompat berdiri dan membungkuk 90 derajat. "Saya bisa ambil keputusan." "Mulai detik ini, seluruh agensi kami siap melayani yang mulia. Mendapat loyalitas total semudah itu." Insting Sharna berteriak jebakan. Pria itu menyodorkan sebuah token. Semua layanan mau info bocoran atau lenyapkan nyawa. "Kami siap eksekusi." Sharna menyambar token itu dengan puas. Jebakan atau bukan, dia nggak takut. Dia akan menyetir agensi ini. Asal yang mulia senang. Kalau butuh kami, sebut saja nama Luo 3 kali ke token ini. "Hah, Luo?" "Yap, itu nama bos besar kami. Ada lagi yang bisa dibantu. Yang mulia." Rasa kepo Sharna makin menjadi-jadi. "Atur pertemuan dengan bosmu sekarang." Tapi pria itu menolak, katanya bos sedang tidak bisa diganggu. Sharna bersandar santai mode keras kepala aktif. "Oh ya, kebetulan jadwalku kosong nih." Kutungguin sampai dia muncul. Si pria panik, keringat dingin keluar. Dia mati kutu. Untungnya Lame tiba-tiba bersuara. Merengek minta pergi kencan. Daripada menekan terlalu keras di pertemuan pertama Sharna, akhirnya menuruti mau si Lame. "Sebelum cabut, dia titip pesan dingin ke pria itu, kabari gue kalau ketua lo udah senggang." Habis itu, mereka berdua meluncur ke pasar yang lagi rame-ramenya. Tapi belum juga jalan jauh, Brooke. Seorang gadis kecil nabrak Serena telak banget.
Panik, Serena langsung ngecek kondisi bocah itu, takut ada yang luka. Bocah itu malah mundur ketakutan, terus jatuh guling-guling sambil jejeritan histeris. Dia nyeremin, dia mau makan aku. Tiba-tiba muncul emak-emak entah dari mana langsung sujud di kaki Serena, mohon-mohon biar anaknya diampuni. Padahal Serena belum ngomong satu patah kata pun, tapi si ibu udah nangis kejer. Seolah-olah dia korban paling menderita sedunia sambil teriak, "Putri Serena, tolong ampuni kami." Mendengar nama keramat itu, kerumunan langsung ngumpul kayak semut gula. Dan tanpa babi bu langsung ngecap Serena yang salah. Bisik-bisik tetangga mulai kedengeran, apes banget tuh ibu sama anak ketemu monster kayak dia. Lamei langsung pasang badan ngelindungin kakaknya. Tapi Serena dengan tenang nahan tangan Lamei, terus natap tajam wanita yang masih drama di tanah itu. Daripada cuma sujud-sujud nggak jelas, mending lo cek anak lo luka apa enggak. Kalau ada apa-apa, datang ke kediaman putri kelima dan minta ganti rugi sama pelayan di sana. Tapi Serena ngerasa ada yang janggal. Dia udah bertahun-tahun nggak injak ibu kota. Kok bisa mereka langsung ngenalin wajahnya dan acting ketakutan gitu? Ini jelas skenario basi buat bikin image dia makin hancur di depan umum. Memperkuat branding dia sebagai monster haus darah. Untungnya Serena bukan cewek bodoh. Dia milih buat ngeredamin situasi daripada meledak marah. Tapi Lamei yang justru mendidih darahnya, nggak terima nama kakaknya diinjak-injak begini. Serena ngejelasin dengan santai, reputasi gue emang udah hancur. Kalau dia ngamuk dan main tangkap, dia bakal masuk jebakan musuh bulat-bulat. Lagian, ibu dan anak itu gemetaran beneran. Rasa takut mereka itu asli, bukan acting semata. Image buruk nggak bakal hilang dalam semalam. Baru juga mikir gitu, biur seember, air kotor melayang dari arah kerumunan. Refleks kilat, Serena narik Lamei ngehindar. Belum sempet dia bales, si pelaku penyiram air udah jatuh berlutut duluan. Minta ampun, polanya sama persis. Mata Serena nyapu sekeliling nyari dalang di balik drama murahan ini. Tapi nihil. Kesabaran Serena abis gara-gara provokasi murahan ini. Dia langsung merintahin pengawal tangkap orang itu. Gue curiga dia mau nyoba ngebunuh gue. Seret semua orang yang pernah kontak sama dia beberapa hari terakhir buat diinterogasi. Sambil ngasih kode rahasia ke satu pengawal buat tugas lain, Serena bawa pria itu buat diperiksa. Tapi meski udah diancam dan disogok, mulut pria itu terkunci rapat. Serena nggak gentar. Dia nyuruh pria itu berlutut sampai mau ngaku. Nggak lama, seorang pengawal lari tergesa-gesa masuk. Yang mulia otak di balik ini udah ketangkap. Jalan-jalan hari ini beneran kacau balau, penuh jebakan Batman. Mood hancur, tapi nggak rugi-rugi amat sih. Dia sempat lihat si manusia bos Marquez Patrick. Ternyata visualnya nggak main-main ganteng banget dan punya kebaikan yang langka di kalangan bangsawan. Serena bertekad harus bisa narik dia ke kubunya. Pas balik ke istana si raja tua yang nyebelin itu, ternyata udah mulai berulah lagi. Dia ngirim beberapa pelayan baru yang jelas-jelas mata-mata. Tanpa basa-basi, Serena nolak mentah-mentah. Balikin mereka ke asalnya. Para pelayan yang tadinya pede, abis sekarang langsung gemeteran ketakutan. Serena buang topeng ramahnya. "Kalian dari keluarga mana?" tanyanya dingin. Mereka kicep nggak berani ngomong. Bisu semua. Suara Serena makin nyayat hati. Saya sana... Dari keluarga Haber, salah satu dari mereka akhirnya gagap ngaku. Serena paling anti sama orang plan-plan, dan dia yakin bapaknya nggak mungkin kirim mata-mata ecek-ecek. Pulangin 2 sisanya perintahnya buat ngetes mental. 2 pelayan sisa langsung ambruk sujud dan nyebut nama keluarga mereka, Habertelas dan Kraft. Itu semua nama keluarga musuh bebuyutannya. Udah gue bilang balikin semua. Gue nggak butuh pelayan ulang. Serena tegas, tapi dipulangin. Setelah dipersembahkan itu, aib besar mereka bakal dibuang dari keluarga. Mereka nangis-nangis, mohon biar nggak dipecat. Serena senyum licik dalam hati. Dia ngaku kalau kediamannya miskin banget buat ngegaji banyak orang, sengaja mau lihat seberapa nekat mereka. Sesuai dugaan mereka, rela kerja rodi cuma demi makan dan tempat tidur. Serena girang banget dengernya. Lumayan hemat anggaran lagi. Pelayan kepala langsung nuntun para mata-mata baru ini ke asrama lewat lorong gelap yang bikin bulu kuduk merinding. Dia berhenti di depan satu pintu. "Kalian udah lihat ruang kerja Tuan Putri kan? Di sana banyak rahasia militer. Dan itu area terlarang. Kalau ada kejadian aneh di sana, bukan cuma kalian, tapi seluruh keluarga kalian bakal dihabisi. Satu lagi, jangan keluyuran pas malam hari," ucap si pelayan dengan wajah seram yang cuma disinari cahaya lilin remang-remang. Si pelayan pergi, ninggalin para gadis itu bisik-bisik, ketakutan soal ancaman tadi. Satu cewek yang masih syok berat, coba nempel ke temannya, tapi ditepis kasar. Dia ganti haluan ke pelayan ketiga, yang langsung ngangguk setuju buat barengan. Padahal dalam hati mikir, bocah polos gini gampang banget gue manfaatin nanti. Sementara itu, Serena lagi sibuk-sibuknya kerja.
Tiba-tiba, datang undangan makan malam keluarga dari raja. Pengawal pribadinya ngingetin kalau waktunya udah mepet. Serena sebenarnya males banget basa-basi, tapi karena labelnya acara keluarga, mau nggak mau dia harus nongol. Tahu mulut tuan putrinya pedes banget, pengawal muda itu was-was dan ngintilin terus sambil bawel. Tolong jaga bicara Anda ya tuan putri. Serena cuma angkat bahu, nggak janji apa-apa. Si pengawal pucat, takut diamuk atasan kalau gagal jagain mulut tuan putri. Serena sukses bikin kepala pengawal itu mau pecah. Si penjaga terus-terusan merepet sepanjang jalan sampai Serena akhirnya nyerah. Dan nyuruh dia stop ngintilin. Pas Serena sampai di ruang ganti, si Lamei udah standby di sana. Dia udah siapin semua outfit, plus aksesorisnya, bahkan maksa mau bantuin Serena ganti baju. Lamei senyum puas lihat gaun sopan itu. Pilihan Lamei emang nggak main-main nutupin Serena, dari ujung rambut sampai kaki. Kalau bisa, dia mau terlibat di setiap detik hidup kakaknya. Dia bakal sembunyiin wajah cantik itu dari dunia luar. Ngelihat tingkah adiknya yang super nurut Serena nggak tahan buat kasih reward. Serena nyuruh Lamei nunduk dan sebelum cowok itu sadar apa yang terjadi, Serena mendaratkan ciuman kilat yang bikin jantungan. Lamei girang bukan main. Dia nganterin Serena ke kereta kuda dan matanya nggak lepas mandangin sampai kereta itu hilang di telan jarak. Balik ke istana, dia masuk ke ruang rahasia lingkaran sihir menyala teleportasi langsung ke markas intelijen. Sambil ngaca, dia nanya ke anak buahnya, "Gimana visualku ganteng kan?" "Jelas dong." Tapi dia masih insecure gara-gara Serena tadi muji tampangnya Felix Patrick. Siapa yang lebih cakep, gue atau Marquis Patrick? Padahal satu benua juga tahu kalau Patrick itu cowok tertampan nomor 1. Tapi si bawahan di bawah tatapan maut Lamei dengan gemetar terpaksa jujur. Lamei langsung melotot tajam lalu balik ngagumi dirinya di cermin. Dengan pede selangit dia koar-koar kalau dialah orang terpenting buat Serena, sedangkan Felix cuma pion catur yang lagi dimainin kakaknya. Dia berbesar hati buat nggak ngurusin si Felix. Ingat tugasnya dia nyuruh anak buahnya siapin berkas rahasia pesanan Serena. Kalau Serena ngajak dia besok, dia bakal kasih langsung. Kalau kakaknya datang sendiri, dia bakal antar berkas itu secara pribadi. Habis bagi-bagi perintah, dia balik lagi narsis di depan cermin. Malamnya ini adalah makan malam keluarga pertama sejak Serena balik. Ngelihat saudara-saudaranya terang-terangan ngebully Lira Serena, sadar kalau meski hidupnya membaik 5 tahun terakhir, nasib Lira di keluarga ini jalan di tempat. Meski di beking raja cewek itu tetap nggak punya suara di meja makan. Serena sih masa bodoh. Musuh utamanya cuma satu, bapaknya sendiri. Akhirnya, sang raja menampakkan batang hidungnya. Setelah semua duduk, dia nyuruh rileks, bilangnya sih, ini cuma makan malam keluarga sederhana. Tapi bohong banget, suasananya tegang parah. Raja ketawa palsu. Jarang-jarang kan kita kumpul lengkap begini. Kalian hampir kelihatan kayak keluarga harmonis normal. Dia melirik salah satu putranya yang langsung ngangguk cari aman. Serena cuma bisa berdecik-jijik lihat kemunafikan itu dan fokus makan. Tapi, Raja belum kelar dramanya. Dia nembak pertanyaan ke Serena. Nanya gimana progres nyari tunangan baru. Serena tahu si tua bangka ini udah punya calon dan cuma pura-pura nanya doang. Serena ngikutin alurnya bilang bakal segera beres. Tiba-tiba, Raja menghela napas dramatis. "Ini semua salah ayah. Aku gagal didik Lira. Dan dia malah nyolong Din dari kamu. Kalau enggak, kamu enggak bakal jomblo sekarang." Satu meja langsung syok berat. Saudara lainnya, Alisa langsung nyamber duluan ngata-ngatain Lira sebagai anak pelayan redahan yang enggak tahu malu. Serena cuma natap datar. Dia tahu ini bukan murni salah Lira. Cewek itu enggak bakal berani kalau enggak dikasih lampu hijau sama Raja. "Lira, kamu salah besar. Minta maaf sama kakakmu, perintah Raja." Lira sih udah kebal dipermalukan. Tapi disuruh minta maaf di depan orang-orang yang ngebully dia. Itu level kehinaan baru. Dia nggak paham kenapa bapaknya tega banget, tapi akhirnya dia nggak punya pilihan selain nunduk dan minta maaf. Makan malam bubar setelah Serena memaafkan. Raja emang sutradara handal, dia nyeting ini biar kelihatan kayak ayah penyayang. Padahal, aslinya lagi ngadu domba anak-anaknya. Sesuai rencana Alisa yang udah tahu skandal Lira, mulai nyerang Lira dengan alasan membela kehormatan Serena. Padahal itu malah bikin nama Serena makin jelek. Serena muak sama permainan receh ini. Dia pasang badan di depan Lira cukup. Terserah lo mau apain dia, tapi jangan jadiin gue alasan. Gue gak mau reputasi gue hancur gara-gara drama ini. Merasa diskakmat. Alisa ngebanting Serena ke samping dan kabur sambil ngancem kalau urusan dia sama Lira belum kelar. Meski Serena nolong Lira, itu bukan karena kasihan. Dia cuma capek sama manipulasi bapaknya. Dia ngasih warning ke Lira. Di keluarga kerajaan, persaudaraan itu omong kosong. Satu-satunya yang bisa lo percaya cuma diri sendiri. "Aku paham, Kak." Jawab Lira,
Tapi dia tahu realitasnya beda. Dia lemah, jadi dia harus mungut sisa-sisa perhatian yang dilempar bapaknya. Biarpun harus dimanipulasi, dia rela lakuin apa aja demi kekuasaan dan status. Tapi Serna tahu, satu rahasia. Tahta itu dari awal emang bukan buat mereka. Serah lo deh, kata Serna sambil ngibasin tangan pergi. Setelah semua bubar, Raja diam-diam manggil Lira. Baliknya Serna ke ibu kota pas mau nikah bikin Raja murka setengah mati. Dia udah coba bikin Serna celaka berkali-kali, tapi Serna selalu lolos dengan gampang. Takut Serna bakal mimpin pemberontakan kalau lama-lama di sini, Raja harus nikahin dia dan tendang dia balik ke perbatasan secepatnya. Dia udah pilih calon suaminya Lamei, bocah yang selalu nempel sama Serna. Di mata Raja Lamei itu, lemah dan nggak punya power pasangan yang sempurna buat dikendaliin. Dia sama sekali tak punya nilai tawar politik di hadapan Sherna. Demi melancarkan skenario liciknya sang raja memanggil Lira. Di meja makan raja mengakui kalau dia memang memojokkan Lira. Tapi alasannya klise tak ada pilihan lain. Sherna dengan pasukan ksatria elitnya sudah hilang respek padanya. Jadi raja harus bersandiwara. Tapi kau selalu jadi anak emas yang paling kusayang bujuknya mencoba mengambil hati Lira. Meski Lira sadar sedang diperalat posisinya yang lemah memaksanya untuk tunduk. Sang raja tersenyum puas melihat kepatuhannya, lalu langsung to the point. Reputasi mengerikan kakakmu Sherna bikin semua bangsawan pria kabur ketakutan. Kalau sampai dia tak dapat suami dia, bakal mendekam selamanya di ibu kota. Ini salahku tak mendidiknya dengan benar. Sekarang cuma Lamei yang punya nyali mendekatinya. Aku cuma ingin Sherna menemukan cinta sejati dan segera menikah. Kode keras dari raja sangat jelas. Dia ingin Lyra menjadi mak comblang agar Sherna dan Lamei bersatu. Lira langsung paham. Saya mengerti tugas saya. Sepeninggal, Lira Raja memerintahkan bawahannya untuk membackup Lira secara rahasia. Tak boleh ada celah gagal. Sebenarnya cara termudah mengamankan takhta adalah dengan melenyapkan Sherna, tapi Raja tak sebodoh itu. Sherna adalah aset perang yang terlalu berharga. Selama dia bernapas kekaisaran aman. Lagi pula, begitu dia dilempar kembali ke perbatasan, dia takkan mungkin memberontak. Sifatnya persis mendiang ibunya. Ratu terdahulu yang terlalu lembek dan tak tega menyakiti rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya, Sherna haram hukumnya menetap di ibu kota. Sementara itu, saat Sherna sedang santai di keretanya, insting membunuhnya mendadak menjerit. Ada bahaya! Adrenalinnya memuncak. Dia melompat keluar kereta, dan dalam sekejap mata pemimpin asasin itu sudah tumbang di tangannya. Sebut siapa tuan kalian? Bukannya menjawab, para pembunuh bayaran itu malah melancarkan serangan brutal. Wajah Sherna tetap datar. Dia melepas gelang di pergelangan kirinya. Oke, tutup mulut saja. Toh hari ini kalian semua bakal mati di sini. Dengan seringai lebar, dia mengayunkan cambuknya. Akhirnya, ada hiburan menarik sejak dia kembali ke ibu kota. Malam ini, dia akan memberi pelajaran pada para tikus ini. Tapi, sayang mereka terlalu cupu. Pertarungan usai, bahkan sebelum Sherna sempat menikmatinya. Salah satu asasin sadar kalau lawannya adalah Bistamer berdarah biru. Panik setengah mati, dia mencoba kabur untuk melapor pada bosnya. Tapi belum sempat lari jauh, Sherna sudah mencengkeramnya. Pengawal pribadi Sherna mengepung sisanya. Awalnya, Sherna ingin menginterogasi. Tapi musuh terakhir itu nekat menyerang dengan sisa tenaganya. Terpaksa Sherna menghabisi nyawanya. Mendengar kabar Sherna disergap, Lamei berlari kesetanan ke kamar kakaknya. Begitu melihat Sherna tanpa lecet sedikit pun, air matanya langsung tumpah. Sherna merasa ekspresi cengeng Lamei sangat menggemaskan, lalu membelai pipinya dengan sayang. Lamei menyandarkan wajahnya ke tangan hangat itu dan berkata keras kepala, "Aku nggak akan biarkan kakak keluar sendirian lagi. Mulai sekarang, aku tempel terus. Kalau ada bahaya aku yang maju." Sherna tidak suka mendengarnya. Lamei adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dia cukup kuat menjaga diri sendiri, dan tak butuh Lamei menyetor nyawa demi dirinya. Kalau Lamei terluka, Sherna takkan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia menegaskan tak butuh perlindungan, dan berjanji akan lebih waspada. Tapi tatapan Lamei serius. Dia merasa cukup kuat untuk melindungi kakaknya. Musuh sudah mulai bergerak tepat di depan hidung mereka, dia tak bisa hanya diam menonton. Lamei menuntun Sherna masuk berniat membantunya ganti baju. Namun saat dia menurunkan resleting gaun kakaknya, ekspresinya berubah gelap. Tanda kepemilikan yang dia buat di punggung Sherna mulai pudar. Dia benci melihatnya. Harus ditandai ulang. Dia kembali memasang wajah memelas andalannya. "Kak, maaf, aku meninggalkan banyak bekas di tubuhmu. Aku nggak sengaja, aku cuma terlalu mencintaimu. Aku nggak bisa nahan diri. Bagaimana mungkin Sherna bisa marah melihat wajah semenyedihkan itu?
Sherna menangkup wajah Lamei dan menciumnya lembut. Tangannya mulai berkeliaran di dada Lamei. Kalau kamu merasa bersalah, biar aku tinggalkan bekas juga di tubuhmu. Jadi, kita impas bisiknya sebelum menggigit pelan leher Lamei. Lamei kegirangan luar biasa. Orang yang dicintainya menginginkannya juga. Saat Sherna membuka mata lagi, Lamei sudah tidur pulas di sampingnya. Namun kekhawatiran Lamei tadi membuat Sherna gelisah. Ancaman ini harus dimusnahkan sekarang juga. Di ruang penyiksaan, para asasin itu dicambuk dengan pecut khusus Beastman sampai nyaris mati. Tapi mulut mereka masih terkunci rapat. Sherna yang tak sabar menyuruh pengawal berhenti. Dia memutuskan menggunakan jarum khusus. Satu tusukan jarum ini ke tengkorak rasanya 10 kali lebih sakit dari paku biasa, sensasinya seperti ular yang menggerogoti otak. Saat jarum itu mendekat ke kepala si Beastman, mentalnya hancur. Dia berteriak histeris, siap membocorkan segalanya. Kembali di kamar Lamei. Yang dikira tidur ternyata langsung bangun begitu Sherna pergi. Fakta bahwa insiden pembunuhan itu membuat kakaknya begitu terganggu membuat moodnya hancur. Dia menggunakan sihir untuk memanggil bawahannya, memerintahkan investigasi total. Setelah memperkirakan waktu dia duduk manis di ranjang menunggu. Begitu Sherna melangkah masuk, air mata palsunya langsung mengalir lagi. Aku mimpi buruk, kakak terluka. Dan pas aku bangun, kakak sudah hilang. Melihat adiknya begitu hancur karena mengkhawatirkannya, hati Sherna dipenuhi rasa hangat yang posesif. Dia memeluk erat Lamei dan berbisik, "Tenanglah, nggak ada yang perlu ditakutin. Aku baik-baik aja kok." Lamei menatap cemas. "Tapi kakak tadi ngilang kemana? Jangan bilang ada masalah gawat lagi." "Nggak usah parno gitu ah. Aku cuma mampir sebentar ke penjara bawah tanah buat ngobrol sama 2 tawanan kita." Dengan lembut, Serena menuntun cowok itu kembali ke ranjang empuknya. Serena menindih tubuh Lamei menyeka sisa air mata di pipinya, lalu mendaratkan kecupan manis di bibirnya. "Sekarang bobo ya." Tapi satu kecupan jelas nggak cukup buat memuaskan Lamei. Dia malah menggenggam erat tangan sang putri ngasih kode keras buat ikutan rebahan. Matanya jelas menolak buat terpejam. Mode manja dan ketakutan palsunya langsung aktif lagi. "Kak, aku masih takut nih. Aku nggak bakal bisa tidur kalau kakak nggak nemenin aku tidur juga." "Terus maumu apa?" tanya Serena yang udah hafal banget trik buayanya. Topeng polos Lamei langsung runtuh. Dalam sekejap posisi berbalik sekarang dialah yang mengunci tubuh Serena di bawah kuasanya. "Kakak pasti tahu apa yang aku mau. Aku butuh kamu. Cuman pas kita menyatu kayak gini, hatiku baru bisa ngerasa tenang." Malam itu pun kembali membara oleh hasrat mereka yang meledak-ledak. Keesokan harinya suasana berubah drastis, mereka duduk santai menikmati teh hangat di taman yang asri. Serena benar-benar menikmati sore yang damai itu, sebuah kemewahan langka yang nggak pernah dia rasain selama bertugas di perbatasan. Tiba-tiba salah satu pelayan barunya Amy diseret menghadap sang putri. Insting tajam Serena langsung menyala. Dia sadar ada aura yang beda dari cewek ini sejak pertemuan pertama mereka. Sekarang saatnya konfrontasi. Jawab jujur desi Serena dengan tatapan mengintimidasi yang bikin nyali ciut. "Menurutmu apa yang bakal terjadi kalau aku habis isi 2 pelayan lainnya, terus nyebarin gosip kalau aku punya aliansi rahasia sama keluarga Tele? Kira-kira yang mulia raja bakal ngapain kalau denger itu? Pasti bakal timbul benih kecurigaan besar antara raja dan keluarga Tele kan?" Dan boom tamatlah riwayat keluarga Amy. Cewek cewek itu sadar satu-satunya tiket buat tetap hidup cuma dengan bersumpah setia ke sang putri sekarang juga. Tanpa babi Bu Ami langsung jatuh berlutut memohon ampun demi nyawanya. Serena tersenyum puas melihat reaksi itu. Bangunlah, perintahnya dingin. Mengakhiri lelucon sadisnya, barusan dia menambahkan, "Nggak bakal ada orang lain yang tahu soal kejadian hari ini." Urusan pelayan kelar, Serena langsung ganti fokus. Paket misterius yang dikirim orangnya ke kediaman keluarga Heber harusnya udah mendarat sekarang. Dia udah nggak sabar nunggu langkah apa yang bakal diambil sang Count. Di sisi lain, wajah Count Heber pucat pasi saat menatap kotak itu dengan tatapan horor. Begitu tahu paket itu berasal dari kediaman Putri Serena, kakinya langsung lemas ambruk ke kursi dengan napas memburu karena panik setengah mati.